Tanding pintar ini, Dr. Richard lawan Dr. Henny. Pinteran dia. Pintar ngomong. Ini kita bikin tim ya, kita tim pink nih. Athena ya, ini bagus mahal. Weh, paling bagus. Sudah bagus mahal tuh. Aku tim hijau, Dr. Hen. Pokoknya Dr. Hen murah dan cocok. Enak kan, bagus dan mahal. Meskipun mahal, sudah bagus makanya harganya mahal. Tuh orang kaya tuh suka yang kayak ginian. Nggak perlu, yang penting murah tapi bisa cocok, bisa kulitnya bisa glowing juga. Aku sih pilih tim mahal ya, kita kan punya duit. Dari mana uangnya? Ya jadi kita pakai skincare yang terbaik untuk diri kita ya, perawatannya ya. Ya yang murah belum tentu nggak baik loh, tapi bisa aja. Nah, coba kita tanding siapa yang lebih bagus ya. Bagi kalian semua ya, silakan komen ya. Kalian tim mana ya? Tim saya, tim pink. Atau tim hijau, Dr. Hen. Oke, kasih pertanyaan. Dok, apa sih sebenarnya penyebab pori-pori membesar? Syukur. Aku belum belajar. Makanya rajin-rajin konten. Iya, udah lama gak belajar. Ya secara umum memang manusia itu memang ada pori-porinya, tapi memang secara genetically orang yang kulitnya berminyak itu pori-porinya memang lebih besar. Tapi kalau orang yang kulitnya kering ya pori-porinya lebih kecil. Kalau misalnya kalian yang pernah berjerawat terus pernah mencet-mencet di wajah, nah itu mencet-mencet jerawat di wajah itu bisa menyebabkan pori-porinya tambah lebih besar sih. Ya udah itu aja sih. Udah. Gue yang jawab ya. Iya. Penyebab pori-pori besar, sebagian genetik ya. Tapi pada umumnya bukan hanya genetik sih, tapi karena kelenjar sebum. Jadi semakin aktif kelenjar sebumnya, pori-porinya makin besar. Logika aja. Kalau misalnya sebumnya keluar lebih banyak, pasti kan muaranya itu semakin besar tuh pintunya. Karena kan kelenjar yang mau keluar banyak nih. Nah itu yang pertama. Tapi dok, kalau misalnya wajahnya kering, bisa nggak pori-pori yang besar? Bisa juga. Jadi salah satu penyebab pori-pori besar adalah kulit yang tidak terhidrasi dengan baik. Jadi kulit yang kehilangan elastisitas akan buat pori-porinya itu jadi lebih gede juga. Jadi bagi kalian semua pengen ngecilin pori-pori, seperti kata dia tadi, ada yang benar sih kata-kata dia, benar semua sih. Kata-kata dia tadi bahwa semua orang itu lahir ada pori-pori. Jadi pori-pori itu nggak bisa dihilangkan. Saya sudah pernah bahas di YouTube channel saya gimana cara memudarkan pori-pori ya. Jadi pudarin pori-pori itu dengan cara di laser, injeksi, krim. Nggak mungkin bisa ngilangin pori-pori. Nggak mungkin. Dok, mau nanya nih, berapa sih SPF yang baik untuk kulit? Aku dulu nih yang jawab ya. Menurutku ini bebas sih. Jadi nggak ada yang ngomong benar atau salah ya. Jadi balik-balik lagi ke saran dari dokternya dan nyamannya dari pasiennya. Kalau menurutku 15 aja sudah bagus loh. Seperti catatan dari jurnal dan penelitian ya. Sebenarnya dari SPF 15 ke SPF 30 itu cuma bedanya 5% loh. SPF 30 ke SPF 50 itu beda perlindungannya cuma 1%. Jadi kayak nggak begitu banyak efek. Nah, perbedaan SPF itu adalah durasi perlindungannya. Nah, kalau bagi saya sih, saya nggak begitu mikirin durasi, karena sunscreen itu di mana-mana harus reapply. Tapi yang paling penting itu adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya ke sehari-hari, pergi ke kantor, cuma di rumah-rumah aja, 15 aja sebenarnya cukup sih. Tapi kalau ke pantai, saya sarankan pakai 50. Malah kalau saran saya nih ya, sudah 50 tuh merek A, timpa lagi merek B, timpa lagi merek C, supaya nggak kebakar. Perusahaan cat. Kalau menurut aku sih itu tergantung dari ras kita juga ya. Kalau Indonesia sebenarnya karena kulitnya ya udah ada melaninnya, ya SPF 20 aja sebenarnya sudah cukup. Tapi kalau untuk yang ras Caucasian kayak gitu, nah itu butuh SPF yang lebih tinggi karena dia kan melaninnya sedikit. Tapi memang tetap harus di-reapply sih kalau sunscreen. Ternyata pintar juga dia. Nanti dulu. Nah, pintar. Cuman nggak bisa ini aja, nggak bisa public speakingnya. Iya. Kesian ya, baru pertama kali konten ya. Iya. Baik kalian sudah yang lagi nonton konten ini ya, supaya dia semangat konten ya, tolong subscribe ya. Dia semangat konten ya. Cuman kan ini kalau zaman sekarang sebenarnya kan sunscreen itu kan kita kan pertimbangan menggunakan sunscreen itu kan kalau tambah tinggi SPF-nya kan tambah lengket ya.
Tapi zaman sekarang tuh SPF 50 aja nggak lengket loh. Oh, sudah ada Hebat teknologi sekarang, yang terbaru iya. ya. Pokoknya hebat-hebat. Jadi kita pakai SPF 50 aja udah nggak lengket. Kalau zaman dulu ya pakai SPF 50 tuh lengket banget. Tapi tetap berat, nggak mungkin nggak. Pasti lebih light yang 15. Tapi kalau misalnya disuruh milih SPF 50 atau 20, aku pilih 50. Oke. Iya, walaupun aku cuma perlu 20. Nggak kayak gini, Iya. kayak gini. Logikaku ya. Kalau 50 SPF 50 dengan teknologi sekarang tuh jauh Iya, lebih ringan sekarang daripada ringan, yang lebih dulu. Berarti dengan teknologi yang sama kau buat SPF 20 artinya jauh lebih ringan lagi kan? Ya kan? Artinya kalau misalnya seperti itu punya aku tetap memilih sesuai dengan kebutuhan aja. Apalagi kita kerja indoor kayak gini punya ya, yang punya sunblock alami kayak gini punya, saya tetap milih yang 20 sih. Dok, apa sih penyebab munculnya flek? Dalam ini. Dokter ini dulu. Dalam ini. Nah, ini dokter ini dulu nih. Kita pengen dengar. Dokter? Apa sih penyebab munculnya flek? Iya nih, fleknya apa sih? Banyak. Tapi penyebab utama yang selama ini saya temuin sih orang yang suka berjemur, terpapar sinar matahari, nggak pakai sunscreen. Ya itu yang paling utama. Yang kedua, yang paling banyak karena umur. Misalnya dia udah umur 40 ke atas, memang dia cenderung udah terjadi flek. Terutama kalau misalnya terkena sinar matahari, sudah ada umur, ya fleknya lebih cepat muncul. Terus yang ketiga, karena menggunakan krim amal-amal. Salah satunya yang terbanyak ya. Terus ada lagi penyebab-penyebab yang lain. Tapi ya 3 itu sih yang paling banyak aku temuin. Oke, dokter Richard. Menurutku timbulnya flek, yang pertama ada faktor genetik, keturunan, hormonal itu sangat berpengaruh ya. Iya, Itu hormonal faktor ya. dari dalam dulu. Faktor dari luarnya itu seperti adalah cahaya matahari, tidak menjaga kulit dengan baik, nggak pakai skincare, itu sangat pengaruh banget. Dan salah satunya adalah pakai skincare abal-abal. Tapi kalau dari dokter Eni tadi kan bilang salah satu yang nomor 1 itu adalah matahari. Kalau menurutku nomor 1 kalau di Indonesia sih pakai skincare abal-abal. Buktinya datang, ibu, kenapa bu? Dok, saya mau konsul flek dok. Fleknya setelah dicek-cek pakai skincare abal-abal. Dari 10 pasien 9 datang kayak gitu. Kagak ada tuh yang datang, dok, saya dok ya ada flek kayak gini dok. Kemarin dok yang berjemur di matahari dok, tiba-tiba ada flek kayak gini punya. Jarang banget. Terus penyebab utama yang lainnya itu karena hormonal sih. Paling banyak itu kalau misalnya gunain pil KB atau apa itu langsung deh. Banyak yang flek kan jadinya. Itu iya, makanya kan Hormonal sih. iya, faktor dalam tubuh itu juga Iya. penting kayak gitu. Ya jadi ya makanya konsultasi sih. Kalau pengen ngilangin flek tuh sebenarnya nggak ada satu jurus. Nggak ada satu jurus pun untuk ngilangin flek. Bahkan di literatur, di jurnal-jurnal di dunia pun juga mengatakan bahwa untuk menghilangkan flek itu nggak bisa dengan single treatment. Jadi nggak bisa dengan satu cara. Iya. Pakai krim aja nggak Nggak bisa. mungkin. Harus- Pakai krim viral aja nggak mungkin. Pokoknya kalau kalian udah flek kan ya tergantung dalamnya fleknya juga. Kalau fleknya masih di permukaan dan nggak terlalu parah, ya itu mungkin pakai skincare tuh udah membantu. Nggak bisa. Iya. Nggak bisa, harus dikombinasi. Ya dengan perawatan lah. Iya, harus dikombinasi. Bahkan perawatan aja itu harus dikombinasi. Fleknya makin berat harus dikombinasi. Iya, betul. Berarti dokter ini, berarti kalau misalnya kita laser aja bisa ngilangin flek dok? Laser aja tanpa skincare nggak bisa. Itulah tadi katanya harus kombinasi kan? Laser itu gold standar Iya. ya. Sebenarnya laser itu adalah gold standar untuk flek ya. Tapi Kalau nggak digabung yang lain-lain juga ini ya. tapi sejujurnya aku bilang ya, di Indonesia ini, mohon maaf banget ya, jangan tersinggung ya. Mohon maaf banget. Kayak Po Hindun jadinya kan, mohon maaf banget ya. Tapi aku ngelihat ya, hampir tidak ada orang yang mengerjakan laser itu benar-benar tahu kapabilitas laser itu. Beneran. Jadi kayak aku sering banget ya training misalnya kayak itu dengan dokter ya. Dokternya sendiri pun cuma pegang laser, pencet, tembak. Nanti waktu ditanya, dok kenapa dok joule-nya segini? Kenapa kekuatannya segini kayak gitu punya? Yang nggak tahu tanya saya. Kebanyakan tuh Nggak ngerti. ya settingan dari pabriknya dok seperti itu punya kayak gitu punya. Jadi nggak begitu mendalam. Mohon maaf banget. Tapi ini adalah kenyataan sih menurutku. Jadi bahkan beberapa teknisi alat itu jauh lebih pintar kayak gitu punya. Tapi menurutku pintarnya mereka itu pintar setting.
bukan pintar, kan enak ya kalau misalnya kita datang ya ke suatu alat laser. Yang saya pengen itu yang pengen selalu kutanamkan dengan semua dokterku ya. Ketika kita menggunakan laser, oke, flagnya sini nih. Ini adanya di lapisan sini nih. Dan ini nih penyebabnya ini nih. Untuk penyebabnya ini, mari kita menggunakan joule yang ini, kita pakai handpiece yang ini. Dan menurut saya, pengalaman saya, hertznya yang kayak gini nih. Nanti waktu pertemuan kedua, kita akan menggunakan hertz yang seperti ini nih. Sehingga kita tuh kayak jadi benar-benar tepat sasaran, bukan semua orang tuh ditembak hal yang sama. Paham gak sih? Iya, betul. Ya bedanya kita bisa mendiagnosa ya. Misalnya seberapa parah fleknya, seberapa di permukaannya fleknya kayak gitu. Yes, makanya aku senangnya itu pakai Pico yang mahal. Tuh di Athena Piconya mahal, itu bagus tuh. Di dokterin juga ada laser Pico. Murah belum tentu bagus, Yang penting yang harganya. Enggak, yang bagus yang mahal, bagus, precise, oke. Buktinya Dokter Hen testimoninya ada hasil loh lasernya. Masa? Bagus hasilnya. Masa? Iya, hasilnya bagus. Pokoknya walaupun murah tetap ada hasil. Sudah. Tapi aku senangnya mahal sih. Gengsi soalnya. Dok, bener nggak sih sering gonta-ganti produk skincare buat kulit jadi rusak? Sebenarnya gonta-ganti pasangan aja bisa buat buat diri kita rusak loh. Apalagi kalau gonta-ganti skincare. Penyakit ya. Iya kan. Gonta-ganti pasangan buat penyakit, gonta-ganti skincare buat apa? Buat kulitnya rusak. Ya itu analogi yang tepat sih menurutku ya. Jadi sebenarnya bukan esensinya itu bukan gonta-ganti skincare sih, tapi menemukan skincare yang cocok, sama seperti menemukan pasangan yang cocok ya. Tapi kalau sudah cocok jangan diganti lagi guys. Ini paling sering emak-emak ya sudah pasangannya sudah cocok nih, sudah oke nih dipakai, enak banget, nyaman banget, wajahnya sudah glowing, nyaman banget dan nggak pakai ketergantungan, itu yang paling sering ya. Terus digodain si emak tetangganya itu pakai yang abal-abal, pindah, akhirnya jadi tersesat. Tersesat. Itu tuh. Jadi sebenarnya ya nggak usah pindah-pindah, yang paling penting itu adalah cocok, nyaman gitu. Pokoknya kalian kalau sudah menemukan skincare yang cocok ya nggak perlu gonta-ganti skincare, nggak perlu tergiur lah dengan skincare. Kalau sudah pakai Athena jangan pakai Dr. Hen lagi. Kalau udah pakai Dr. Hen ya udah, kalau misalnya udah cocok ya sudah kayak gitu, nggak perlu gonta-ganti lagi. Kalau habis pakai Dokter Hen terus mau pindah ke Athena gimana? Boleh. Itu sangat disarankan. Karena sama nih ya kalau mau upgrade diri boleh kayak gitu. Kalau mau upgrade diri boleh. Tapi sebenarnya sesuai dengan isi dompet lah. Sesuai dengan budget ya. Ya. Sesuai dengan isi dompet lah, jangan dipaksain. Jangan dipaksain, kalau budgetnya belum cukup ya pakai Dokter Hen nggak apa-apa kok. Sebenarnya bagus juga. Dok, gawat nih dok, tetanggaku isi kulkasnya skincare semua. Memangnya skincare harus disimpan di kulkas ya dok? Itu mungkin skincare-nya abal-abal harus disimpan di kulkas. Tersinggung loh nanti dokter lain. Saya racikan dokter juga simpennya di kulkas sekarang. Iya. Setahu aku yang punya skincare kayak udah lama, walaupun misalnya aku skincare sultan kagak disimpan di kulkas. Tahu aku sih skincare aku nggak pernah disimpan di kulkas, tapi ya baik-baik saja. Kan memang dia expired, ada masa expirednya kan. Kalau skincare tuh masa expirednya 2 tahun. Jadi selama 2 tahun itu ya nggak akan rusak kalau nggak disimpan di kulkas. Gitu. Kecuali skincare awal. 1 bulan kalau misalnya nggak disimpan di kulkas dia coklat jadi kan. Oh gitu. Iya, bener kan? Oke. Kalau menurutku fungsi kulkas itu bukan untuk nyimpan skincare sih setahu aku ya. Jadi aku nggak setuju di situ ya. Jadi dan sebenarnya juga kayak gini ya. Kalau kita ngomongin skincare yang BPOM ya, sebenarnya skincare yang BPOM tuh ada uji ketahanan namanya. Jadi skincare tersebut sebelum dijual nih ya di pabrik itu disimpan di suhu yang dingin, terus dipanasin di suhu yang agak panas. Jadi suhu ruangan yang agak panas. Dilihat ada perubahan nggak? Kan serem ya kalau misalnya kita nyimpan skincare terus ada perubahan bentuk ya kayak gitu ya. Makanya di BPOM tuh ada peraturan kestabilan krimnya itu benar-benar dijaga tuh. Nah, kalau skincare yang BPOM itu sebenarnya nggak perlu dimasukin ke kulkas.
Ada sih beberapa skincare Bepom dimasukin kulkas. Contohnya adalah masker. Ya, tapi tujuannya berbeda, bukan untuk menjaga Ya konsistensinya. dingin kan. Tapi untuk ngademin di wajah kayak gitu. Bukan supaya nggak coklat atau nggak hitam, itu mah ada Supaya hidroquinone nggak rusak ya. Kalau misalnya skincare-nya disimpan di kulkas supaya tidak rusak ya, itu kemungkinan ada hidroquinone atau ada yang lain-lainnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya fungsinya untuk biar dingin kulitnya, ya boleh aja sih disimpan di kulkas. Dok, kulit aku berminyak, nggak perlu pakai pelembab lagi kan dok? Kan sudah lembab karena minyak. Bener nggak? Apa itu? Kok lembab karena minyak bukannya nggak enak ya? Nah itu yang ditanyakan. Setahu aku kalau lembabnya karena minyak nggak enak banget pasti ya. Jadi pakai moisturizer atau enggak? Iya, walaupun kulitnya berminyak ya, itu justru malah penting pakai moisturizer. Dengan kita pakai moisturizer, dia akan mengurangi aktivitas kelenjar sebumnya. Oke. Ya, kayak gitu. Kayak gimana ceritanya itu? Kalau wajah berminyak dikasih moisturizer mengurangi kelenjar sebumnya, itu memang ada teorinya sih. Beberapa dokter ada yang ngomong kayak dia ngasih tahu bahwa di luar sudah lembab jadi ngurangi kelenjar minyak. Tapi kalau menurutku, aku nggak setuju. Kalau wajah sudah berminyak, over minyak kayak gitu punya, dikasih moisturizer makin berminyak, makin berkuah. Beda dong. Moisturizernya kan ada yang khusus untuk kulit berminyak. Yang type-nya itu bukan yang type cream ya. Kan moisturizer kan banyak ya. Ada yang tipe-tipenya kayak gel kayak gitu. Terus ada yang tipenya kayak cream, yang thick cream kayak gitu. Sama aja. kalau untuk yang Kalau tetap ngomongin moisturizer, ya tetap aja pasti akan berminyak. Kan Enggak, kalau melembabkan. moisturizer yang gel dianya nggak berminyak jadinya. Enggak, aku nggak setuju. Kalau menurutku, kalau wajah terlalu berminyak, aku akan skip moisturizer. Karena sebenarnya moisturizer alami itu ada di dalam wajah kita sendiri. Justru kita melakukan facial wash untuk dikurangin moisturizer alaminya. Lah, bukannya kulit berminyak itu yang cenderung ada loh kulit berminyak yang dehidrasi. Oh iya, itu Jadi, ada itu ada benarnya. Kalau itu ada benarnya. penting nggak dikasih. Tapi menurutku nggak perlu. Kalau itu Kalian tim mana aja? Mas? Tim saya atau tim dia? Thank you guys sudah nonton konten kami. Jadi ini menggambarkan bahwa setiap dokter itu punya pendapat, bahkan suami istri kayak kami aja itu punya pendapat yang berbeda. Habis ini kami mau berantem soalnya. Iya bener. Bahkan suami istri kayak kami aja itu punya pendapat yang berbeda. Habis ini kami mau berantem soalnya. Iya bener. Nggak boleh. Jadi kalian bisa pilih tim siapa ya? Tim saya atau tim... Ya pokoknya kalau kalian ke dokter Richard beda pasti ininya treatmentnya. Kalau ke dokter ini masih beda treatmentnya gitu. Ya pokoknya tiap dokter tuh beda-beda sih. Menurut kalian perlu ada babak kedua nggak? Dr. Richard versus Dr. Rennie. Jangan tanya Dokter Richard.